Kalau memang itu menurut Bang Sugi, menurut saya bahwa itu nggak masuk akal. Ya untuk apa kita ikut itu ngotot sama kitab orang Bang? Loh, Ya kita namanya ini ikut aja diskusi, kita Bang. ajaran kita. Ini sedang Ya kita pembuktian, Bang. Kenapa Gimana kita sih? harus Kalau tidak mau diskusi ya turun aja, tentang ngapain di itu sini? tentang Kak apa Calvin, namanya Kak kitab Calvin, orang. sebentar. Gini, Bilang ke Ustaz Jay, sini. Bang Calvin tuh Itu sama mungkin kayak yang boleh. tadi nih, sama kayak Iya. Edi nih. Modusnya Bang Calvin tuh sama nih mungkin Calvin tuh. Sama boleh, kayak Edi nih. boleh. Tasugi sama Iya, tadi udah ada orang kayak betul. gini juga. Bang Calvin tuh kalau nggak suka diskusi boleh mungkin lihat Komal Pargoy atau Mandi Lumpur aja. Saya saranin sih itu boleh tuh. Boleh silakan. Modusnya sama kayak yang tadi nih Edi, pura-pura Islam terus menasehati. Udah turunin bener-bener. Ini modusnya sama nih ya. Kalau mau netral nggak apa-apa, tapi kalau baru tahu ini lintas agama, nggak suka diskusi, kau nonton Mandi Lumpur. Itu Sasugi tadi udah ada. Aku naik juga gara-gara Edi, cuma udah turun duluan. Ini muncul lagi nih. Dulu kita dibohongi ada dokter, ada aparat, ada orang yang begini begono, ditakut-takuti, diancam, nggak mempan. Lalu dengan cara yang baru nih, ini modus baru, pura-pura Islam, menasehati. Dia lanjut, standby. Assalamualaikum. Kenapa diturunkan ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Turun sendiri mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Amir kan orangnya jarang nurunin. Iya, kenapa diturunkan? Gua belum ngambil jatah. Turun sendiri dia. Oh, turun sendiri. Ya udahlah, Ini gua kan tidur lagi. bukan masalah ngotot atau tidak, kita ngomong yang benar. Kalau kontradiksi ya bilang itu kontradiksi gitu loh. Masa kontradiksi dibilang nggak kontradiksi? Apa sih kontradiksi itu? Perbedaan antara cerita yang satu dengan yang lain itu berbeda. Ini kontradiksi. Bertentangan. Iya. Yang satu ngomong sebelum, yang satu ngomong sesudah. Masa ini nggak bertentangan? Begini Pak Sugi, tadi saya sudah bilang bahwa di dalam terminologi Kristen, Injil Matius, Markus, Lukas itu merupakan Injil sinoptik, Injil yang sama sudut pandangnya. Kan begitu, bahwa perbedaan terjadi itu karena penulisnya beda. Bahwa kemudian yang satu menulis sebelum dan sesudah itu merupakan perbedaan informasi waktu, bukan esensi kejadiannya. Kejadiannya tetap terjadi, Pak. Tetap mengutuk pohon ara. Jadi saya kurang sepakat, maaf ya Pak, kalau dibilang kontradiksi. Kalau kontradiksi yang satu bilang ada, yang satu bilang tidak ada, itu kontradiksi, Pak. Contoh misalnya, ada peristiwa Yesus khotbah di atas bukit. Yang satu penulis misalnya bahwa Yesus khotbah di atas bukit sambil garuk-garuk kepala. Yang satu tidak garuk-garuk kepala. Tetapi peristiwa khotbah di atas bukit itu kan terjadi toh Pak. Itu maksud Menurut saya Anda Pak. itu terjadi, perbedaan enggak Pak? Ya terjadi perbedaan. Syukur, udah. Dalam kalau Anda sudah sudut mengaku itu pandang. terjadi perbedaan, itulah yang namanya kontradiksi. Sudah, nggak perlu diperpanjang. Gini Pak, kontradiksi itu adalah berlawanan Pak. Nah itu berlawanan Pak. Antara sebelum dan sesudah itu nggak berlawanan. Itu cara pandang Pak. Itu perbedaan informasi cara pandang. Jadi dia nulis ini berdasarkan saksi mata, dia nyaksikan sendiri atau hanya kata orang? Jadi begini Pak, Alkitab Injil itu ditulis oleh manusia dalam segala keterbatasannya, dalam segala sudut pandang. Nah mungkin si Matius menulis seingat dia sebelum penyucian, seingat Markus atau siapa itu Lukas sesudah penyucian misalnya. Sama kayak saya Pak. Ya. Waduh, saya itu beli semangka setelah beli bakpia apa Bang. Begitu. Bang, udah jelas-jelas itu kontradiksi ya Bang, tetap mau ngebelain.
Oke, Aneh abang ini loh. Abang ini kan sekolah ya panjang, lama ya. Kalau dibilang itu nggak kontradiksi, pasti semua guru akan menyalahkan abang. oke, baik. Itu Sudah dan kontradiksi. sebelum, sudah dan sebelum, jelas beda. Berarti pertentangan waktu di situ. Betul. Kalau kejadiannya bukan susah, Betul, kejadiannya Bang Ihsan. ada, memang sama-sama ada. Tapi di sini pertentangan kontradiksi waktu. Hmm. Oke, Jangan ngelak bang, nggak bisa ngelak di situ. oke, baik Bang. Saya akuin kontradiksi waktu. Udah Bang? Nah, kan enak. Lanjut. Oke, lanjut. Yang paling kontradiksi itu Bang antara Yohanes 5:37 sama Matius 3:13 sampai 17. Itu sangat kontradiksi. Mau tahu Dan apa ada Bang? lagi Mau kontradiksi. Sebentar dikit Bang Andi, nambahin nanti lanjut. Yang kan tadi nggak mau yang ece-ece, ini yang gede nih. Matius mengatakan Yusuf sudah menjadi suami Maria ketika Maria hamil. Lukas mengatakan sampai Yesus lahir statusnya bertunangan. Ini gede nih, ya bukan ece-ece. Sebabnya artinya yang benar yang mana? Masih bertunangan, oh mukjizat, berarti tidak ada campur tangan biologis dari Yusuf. Tapi kalau Matius bilang sudah bersuami, nah ini mana mukjizatnya. Terus kedua, Gospel sinoptik Matius, Markus, Lukas mengatakan Yesus menyuruh murid-muridnya mencari keledai. Yohanes bilang Yesus menemukan sendiri keledainya. Bagus Yohanes, karena tidak perlu dikatakan yang difitnahkan orang, loh kok kayak mencuri ya tanpa izin, begitu kepergok baru ngomong. Bagus Yohanes, ini perbedaan ini. Peristiwanya terjadi tapi pelakunya beda, yaitu Yesus dengan murid-muridnya berbeda soal keledai. Lalu sama-sama pelakunya tapi statusnya sudah bersuami atau masih bertunangan. Itu gede itu kontradiksinya. Lanjut Profesor Andi, standby. Kalau dari Bang Andi tadi, saya nggak berani komentar. Bukan kapasitas saya. Artinya begini, di situ harus ada penyelidikan bersama masalah fonetik korespondensi. Apakah tunangan dan menikah itu istilahnya bagaimana dalam konteks masyarakat saat itu? Apakah mendapat sendiri atau didapatkan masalah keledai? Itu juga mesti ada penyelidikan fonetik korespondensi. Contoh misalnya aja yang sederhana, kata baper itu tahun kemerdekaan itu mungkin belum ada. Kalau ditulis baper di situ, orang nggak ngerti. Contoh kecilnya seperti itu, Bang Andi. Tetapi saya nggak berani menjawab ya, karena itu bukan kompetensi saya. Itu juga yang diajarkan Bang Andi pada saya. Kalau bukan kompetensinya, saya nggak berani jawab. Begitu loh, Bang. Bagusan begitu Bang daripada menjawab ngeyel. Dia murid yang paling baik ya Profesor Andi ya, nggak kayak gue murid bengal. Yang paling signifikan begini ya. Ini sangat bertentangan banget nih. Yesus berkata di Yohanes 5:37, suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Tapi di Matius 3 waktu Yesus dibaptis begitu, itu ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Gimana itu kira-kira ya? Bentar ada telepon. Ayo kita sambut Pak Paulus. Selamat malam Pak Paulus. Selamat malam Pak. Lanjut. Ini Pak Paulus yang dari Antioquia atau dari mana? Yang dulu bernama Saulus. Ini. Oh, jadi udah bertobat ya Pak? Udah bertobat? Jadi orang baik sekarang. Tapi Bapak Paulus, kenapa matinya mengerikan, harus dipenggal? Mengerikan ya. Itulah akibat selalu memfitnah, menambah-nambah dalam kitabnya, mengatakan yang tidak baik. Jangan maunya kan? Lanjut.
Bang Amir dulu yang lanjutkan. Cobalah dulu Bang Amir. Itu ada Bro Kingpin nggak disalami, hostnya ini diskriminasi nih, pelecehan seksual, hostnya melakukan pelecehan seksual. Ya. Jadi double semua. Double. Udah, nggak doubling. Iya, artinya gini, apa panitia gitu. Kalau keterangan itu sudah nggak konsisten itu sama lain gitu. Jadi pertanyaan itu kan apakah kejadian ini benar-benar terjadi gitu. Fokusnya kan tadi kan muaranya itu kan antara Muslim dan Kristen itu kan tentang penyaliban gitu. Jadi kalau sudah nggak konsisten ya orang kan berarti kan ragu-ragu nih, benar-benar tersalib nggak sih? Jadi cara yang mudah sebenarnya gini aja Pak Panitia ya gitu kan. Ada dua cerita yang berbeda. Satu tokoh yang luar biasa nih, semua orang tuh kagum gimana gitu kan, dilulukan lah gitu kan. Satu lagi tuh kisah tentang ada tuh penjahat yang dihukum mati. Nah kemudian tuh empat penulis ini itu menggabungkan cerita itu sehingga jadi satu kesatuan pada sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Kalau itu konsisten itu nggak akan ditemukan seperti ini gitu. Silakan Pak Paulus. Ya, ini agak berat sedikit ini. Soalnya juga baru mengikuti. Coba yang lain aja dulu lah, yang bisa komentar kan. Panitia surga. Oke, aku ada pertanyaan buat Bang Adi. Bang Adi masih nggak ya? Lagi nerima telepon. Lagi nerima telepon. Abang Panitia Surga, saya mau nanya satu aja pertanyaan saya. Boleh. Sebenarnya. Ya, banyak itu apa-apa. Waktu yang kalau bisa saya jawab. Nanyanya jangan sambil kedap-kedip gitu dong, jadi grogi jawabnya Mas Didit. Nggak usah kedap-kedip, grogi itu Mas Didit. Oh, saya jarang ditanya cewek. Astagfirullah. Ya, saya mau nanya ini. Itu waktu Yesus mengutuk pohon ara. Saya pernah berdiskusi itu, ada salah satu dengan Oten. Itu Yesus mengutuk pohon ara. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu tidak Tuhan. Dia adalah manusia. Dia mempunyai kemarahan sehingga ia mengutuknya. Dia bilang kan, oh enggak, itu hanya suatu perumpamaan. Apa betul itu adalah perumpamaan? Oh, kalau menurut saya, apa yang dilakukan Yesus itu benar terjadi. Tetapi yang penting buat saya adalah pesan apa yang mau disampaikan Yesus. Intinya adalah, kalau kamu nggak berbuah, buat apa sih kamu hidup? Hidup itu yang penting berbuah. Artinya bahwa Yesus sebagai Injil yang berjalan, dia ingin memberikan keteladanan. Ingin memberikan contoh. Pak, bukan Yesus. Gimana Pak? Bibel berjalan itu saya, bukan Yesus. Oh bener, iya. Jangan apakan Ustadz Sugi tuh, Bibel berjalan itu, jangan disinggung namanya. Iya. Okay. Jadi gimana? Ya lanjutkan. Nah, kalau menurut pendapat saya, itu Yesus itu mau memberikan keteladanan, mau memberikan contoh kepada orang-orang yang ada di situ supaya mudah dimengerti, sehingga dia memberikan keteladanan itu dalam bentuk bahwa perumpamaan, bahwa dia melakukan kemarahan terhadap pohon ara itu benar. Tetapi yang paling penting buat saya bukan masalah mengutuk pohon ara, nggak penting itu. Mengutuk pohon duren, mengutuk pohon kesemak itu nggak penting Bu. Tetapi pesan Yesus itu apa sih? Dalam konteks itu memberikan contoh. Kalau kamu hidup itu jadilah bermanfaat, berbuahlah, jadilah berkat. Itu Bu. Kalau menurut saya itu benar-benar terjadi Bu, bukan perumpamaan Bu.
Itu kalau menurut Jadi saya. gini Pak Panitia. Oke. Kalau Oh, bentar Bu, iya. Bu Nora dikit Bu Nora. Ya. Kalau perbuatan Yesus itu Anda Suaranya tiru kecil. saat ini. Tatsuki suaranya kecil. Hah? Suara saya kecil? Oke. Ya, Nah, itu. suaranya Kalau sekarang jadi gimana? minoritas. Nah, ini mayoritas, Iya. Pak. Kalau Jangan jadi perbuatan minoritas Yesus itu dong. Anda tiru saat ini Pak, Anda dibilang orang gila Pak. Maaf ya. Contoh begini. Tiba-tiba Anda karena Anda nggak bisa ngutuk, Anda bawa parang. Datang ke bawah rambutan. Anda tebang. Kenapa kamu tebang? Nggak ada buahnya. Lah ini kan tidak musim buah. Iya ini, saya tebang aja ini nggak ada buahnya. Anda disangka gila Pak kalau gitu caranya Pak. Kan di situ Yesus itu kelapar. Lalu mendekati pohon ara, siapa tahu ada yang bisa dimakan. Nah setelah sampai di bawah pohon ara itu dia tidak menemukan buahnya. Bahkan di situ ditulis saat itu tidak sedang musim buah ara. Nah ini buah tidak pohon tidak berbuah karena tidak musimnya kok dikutuk. Sama seperti Anda tadi bawa parang ke bawah pohon rambutan, Anda tebang karena tidak berbuah, sedangkan itu tidak musim buah. Anda disangka gila Pak. Oh gila lo. Masa pohon nggak berbuah karena tidak sedang musim kamu tebang gitu. Ya. Silakan. Ya. Memang, Ya. memang, Pak. Bahkan mungkin Yesus pun saat itu disangka gila. Dituduh macam-macam lah. Yesus itu dituduh macam-macam. Sampai dia disalib. Kan begitu, Pak. Ya di dalam Markus 3 ayat 21 bahkan kaum keluarganya sendiri mengatakan Yesus gila. Nah, kan begitu kan jelas kan. Mungkin Yesus itu dianggap gila. Orang saya aja menganggap Yesus gila kok, Pak. Kalau menurut saya, Yesus itu gila. Terlalu berani dia, Pak. Nggak Oke masuk. lah, Pak Didit begini ya. Oke lah untuk peristiwa itu mungkin Pak Didit sendiri belum sampai pada apa ya jawaban yang substansinya gitu. Tapi begini Pak, ada peristiwa penting Pak, peristiwa penting yang menyangkut dengan keimanan kekristenan, yaitu peristiwa penyaliban Pak. Ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Kingpin dan Bang Handi gitu. Bang Nah, Andi. dua Saya bukan Bang Andi. Oh ya, Pak Ustadz ya, sorry. Iya, itu kan peristiwa penting Pak ya, menyangkut keimanan. Iya, betul kan Pak? Nah, Itu lalu, keimanan Kristen lalu itu ada informasi lainnya di luar dari kekristenan, yaitu Al-Quran. Ya, ada informasi lainnya, Al-Quran memberitahukan gitu, informasi lain yang berbeda bahwa yang disalib itu bukan Yesus, melainkan yang diserupakan misalkan. Ya, itu memang seperti itu ya. Nah, tapi melihat adanya dua peristiwa kesaksian yang berbeda dari dua Injil, Matius dan Yohanes, contohnya jamnya saja ya, peristiwa jamnya saja. Ya. Iya kan? Artinya pihak ketiga ini yaitu Al-Quran bisa bisa diklaim sebagai alternatif pilihan lain gitu, bahwa kesaksiannya bisa dijadikan satu alternatif gitu kan Pak. Nah ini gimana menurut Bapak? Pertanyaannya adalah, apakah alternatifnya itu harus Al-Quran? Apakah tidak ada catatan-catatan sejarah yang lain? Seperti misalnya sejarawan. Ya ada, itu tapi eksternal Pak. Catatan eksternal di luar dari Alkitab ataupun Al-Quran. Itu ada. Contoh Basilides. Ya, makanya kita pelajari catatan-catatan yang lebih netral lah. Kalau misalnya Al-Quran kan kita bisa curigai tendensius, kan begitu kan Pak? Coba kita pelajari referensi-referensi lain yang lebih netral. Referensi-referensi eksternal yang lain yang lebih netral. Apakah terjadi penyaliban apa enggak? Begitu loh.
Itu saran saya sih, Bang. Ada. Kan mungkin baca, diteliti, diperbanyak Ya. referensinya, tuh. Hmm. Ada. Ada tuh Bang Kingpin punya datanya tuh. Ya, Ya, itu tadi silakan, nggak seperti apa-apa. Injil Basilides itu kan, itu juga menyatakan Yesus nggak disalib kok. Oh, Injil Basilides itu Injil Doib ya, Pak? Ya bukan masalah doibnya di sini Pak, tapi kan dia itu kapan Oh, ya adanya gitu jangan, kan. Pak. Jangan, Pak. Misalnya Kalau Doib, jangan diangkat, Pak. Nanti sama, Pak. Kalau saya ngangkat hadits Doib, itu pasti dimarahin orang, Pak. Oke, Gitu, nah Pak. kan Kalau Anda yang minta Doib dari jangan. eksternal nih Pak. Anda minta Iya, dari eksternal kan tapi saya kasih tadi itu. nah, Catatan di tapi luar jangan yang Doib, Pak. Kristen. Jangan yang tendensius. Loh, Anda minta dari eksternal, saya kasih eksternal. Oke, sekarang saya kasih yang dari dalam deh. Mengapa ini menurut saya itu sangat meragukan? Contoh di dalam Yohanes 18 ayat 4 dan seterusnya. Itu nanti Anda bandingkan dengan Lukas 22 ayat 47 sampai ayat 53. Nah, kalau di dalam Yohanes ini orang yang mau menangkap Yesus, bahkan Yudas tidak tahu kalau yang di depannya itu Yesus. Coba dicek itu. Maka Yesus yang tahu semuanya akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret," katanya kepada mereka. "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Nah, kalau memang dia tahu kalau yang mau ditangkap itu Yesus, tidak mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nggak perlu terjadi tanya jawab. Nah, ini orangnya Yesus. Wis Karena menurut mudun. Lukas, Wong wis mudun Pak De. nggak apa-apa, kita lanjut. Karena menurut Lukas 22, di sini kan, Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang mau menangkap dia ini sudah kenal dia. Bahkan tiap hari ngumpul di tempat suci gitu kan. Kita baca ya, maka Yesus kata Yesus kepadanya, "Hei Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ketika mereka juga bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, masihkah kami menyerang mereka?" Mana ya yang ini, maka Yesus berkata kepada imam-imam, kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saatnya kamu dan inilah kuasa kegelapan." Nah, di dalam Lukas Yesus ini menerangkan orang-orang yang mau menangkap dia ini tiap hari ngumpul di bait Allah. Kenal. Tapi menurut Yohanes yang mau menangkap tidak kenal. Bahkan Yudas sendiri diam saja tidak kenal Yesus. Nah, ini kan terjadi kontradiksi namanya. Maka benar yang dikatakan Al-Quran, mereka itu hanya zon saja. Ya, hanya prasangka saja. Wa ma qataluhu yakina. Mereka tidak benar-benar yakin yang dibunuhnya itu adalah Nabi Isa. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subialahum wa innal ladzina talahfu fihi lafi sakim minhum malahu bihi min ilm ila tiba'azzon. Nah, itu hanya zon saja. Mereka itu hanya berprasangka saja. Nah, ternyata setelah saya baca di Bible, oh ternyata di sini terjadi kontradiksi ya. Yang menurut Yohanes mereka tidak mengenal Yesus, menurut Lukas mereka kenal Yesus. Mana yang benar? Nah, ini aja udah ketahuan di sini, Bos. Kita sambut Papa Nata. Silakan Papa Nata. Assalamualaikum atau selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Silakan, Pak. saya udah berapa hari. Iya. Papa Nata Kristen kan? Saya Kristen, Muslim juga Gimana bisa. itu, Pak?
Menurut Yohanes, orang-orang yang mau menangkap Yesus Muslim tidak kenal. tidak. Menurut Lukas, Maksudnya apa? kenal. Tunggu dulu Ustadz Sugi. Muslim bisa, Kristen bisa. Maksudnya apa tuh? Ya, udah jelasin dulu kan. Mana? Nggak jelas nih. Saya kelahiran dari keluarga Kristen, tapi bergaul, berkecimpung pun dengan saudara-saudara Muslim. Itu beda, Bang. Kita Iya, iman dia- itu apa? Gitu loh. Jangan kayak gitu. Oke. Jadi apa yang mau disampaikan Bapak Nata? Kita nggak usah jauh dulu karena mungkin ada yang mau disampaikan. Jadi nanti kita sanggahin gitu. Nanti dijawab Pak Sugi. Aja. Kalau dari beberapa malam ini saya ikutin sharingan yang ada di sini. Ini kalau mau saya tafsirkan udah terlalu berlebihan dalam arti loh. Kalau kalau memang dari Mbak Nora terus siapa namanya Pak Sugi, kalau mau berbicara tentang ayat itu jangan hanya mengambil satu ayat, dua ayat lalu ditafsirkan dalam contoh kayak Yang tadi nafsir ini siapa? Saya membaca apa adanya loh. Kok menafsir sih? Anda nih Bang, kalau Abang bilang Abang membaca, usahakan itu membaca dari Yohanes 1 sampai terakhir. Nggak usah ngajarin saya soal Bible. Saya Sampai ini Lukas lebih terakhir. hafal Bible daripada pendeta manapun. Saya sudah seperti baca itu. dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau Anda mau Gini, bukti, debat sama saya tanpa buka Bible, open cam yuk. Nggak usah ngajarin saya soal Gini, Bible. Belum ada Ya, kalau pendeta gitu yang mampu melawan saya hafalan Bible, pemahaman Biblenya. Bagaimana? Anda Wow. open cam, debat dengan saya open cam tanpa buka Bible, tapi harus bisa menunjukkan ayat Bible. Sanggup? Luar biasa. Gini loh Bang, kalau memang Abang udah memang kuasai Alkitab, ya kan dari Kejadian sampai pada Wahyu, Abang nggak usah bertanya tentang tadi pohon ara Itu gitu. nggak saya bertanya, sehat, Pak. klarifikasi. Ketika saya, bentar Bang Andi, ketika Saya yang bertanya. membaca Bible, saya tidak iman buta. Saya tidak mau menutup akal sehat saya. Ketika kita membaca Bible dengan akal yang sehat, maka kita akan menemukan keanehan-keanehan di situ. Kecuali kalau akal kita pakai, kita buang. Sehingga melihat peristiwa seperti itu kita menutup mata. Itu orang yang tidak berakal sehat. Iya, tapi kalau di Alkitab itu sudah dijelaskan Bang, ya. Contoh kayak tadi Abang sebutkan di ayat Yohanes itu, iya kan, tentang pohon kurma. Itu ada kejelasannya di situ sebelum. Kok pohon kurma? Bisa ngomong pohon kurma. Enggak gini, Papa Pohon Nata. pisang. Arah. Pohon pisang yang ada. Biar Ada. dulu berdua Pak Desuki dulu, jangan diganggu, biar Pak Desuki dulu kelarin. Pohon ara ya, yang saya tanya tadi pohon ara. Iya. Ya. Ya. Kelarin dulu Pak De, ini harus diluruskan. Jadi itu kan yang tadi sudah dijelaskan, ya kan? Sudah dijelaskan tentang dari ahli surga. Kalau yang disampaikan Yesus itu tentang perumpamaan. Perumpamaan itu bukan berarti yang tadi ditanggapi oleh Sugi Bapak Sugi, kalau memang kita ambil parang lalu ke bawah pohon tebang karena tidak berbuah. Bukan seperti itu. Itu perumpamaan seperti itu. Perumpamaan Yesus untuk manusia di zaman sekarang ini. Itu pesan yang disampaikan seperti itu loh. Itu Nggak gini, Yesus makanya- pohon ara beneran enggak? Papa Anda Nata. tahu Sebelum nggak memang- kenapa pohon ara itu dikutuk? Jangan dibuang, yang melatar belakangi peristiwa itu jangan dihilangkan. Anda tahu Papa latar Nata. belakangnya kenapa pohon ara itu dikutuk? Tunggu dulu Bang. Halo Papa Nata. Anda Jangan- belum jangan bertanya dulu, ini. dulu. Jangan Sudah dipotong baca Bang lebih Ferry, dulu. jangan dipotong. Bentar. Iya kan? Anda tahu peristiwa yang melatar belakangi sehingga pohon ara itu dikutuk? Saya untuk malam ini abang bertanya, saya nggak bisa jawab. Hah? Ya, bukan saya tidak tahu atau saya. Oke, karena saya Anda tidak tahu dan karena saya tahu, makanya saya mengatakan seandainya apa yang dilakukan Yesus di sekarang ini kamu lakukan, maka kamu dianggap orang gila. Kenapa? Karena istilahnya emosi, marah sama pohon yang tidak berbuah, sedangkan waktu itu tidak musim buah. Ini orang gila yang bisa melakukan ini.
Tiba-tiba saya punya pohon rambutan tidak berbuah, lalu saya bawa parang ke bawahnya, saya tebang pohon itu. Ditanya orang, kenapa kamu tebang? Nggak berbuah. Weh, kamu nggak tahu kalau sekarang itu tidak sedang musim buah rambutan? Nggak, ya tahu. Lah kok kenapa kamu maksa pohon rambutan harus ada buahnya sedangkan tidak musim buah? Itu kan perbuatan orang gila namanya. Itulah yang dilakukan Yesus. Yesus merasa lapar. Ketika dia mau melihat pohon ara, dia mendekatinya, siapa tahu ada buah yang bisa dimakan. Padahal saat itu tidak sedang musim buah. Nah, ketika pohon ara itu tidak ada buahnya, dikutuklah oleh Yesus. Mulai saat ini jangan lagi ada orang yang memakan buahmu. Lah, apa salahnya pohon ara dikutuk sedangkan saat itu tidak musim buah? Kecuali kalau dalam keadaan musim buah lalu pohon ara itu nggak berbuah, ya silahkan ditebang. Orang ini tidak sedang musim buah kok dikutuk. Oke, kalau gitu saya kembali ke abang lagi ke pribadi ya. Saya mau bertanya, pohon ara itu ada buah nggak? Ada buah nggak? Itu tidak berbuah karena tidak musimnya. Dia ada buah nggak? Tidak. Ada hasilnya nggak pohon ara itu? Saya mau bertanya itu aja. Yesus mendekati pohon ara itu tidak ada buahnya. Pohon ara itu ada hasilnya nggak? Saya bertanya kepada Anda punya pribadi. Anda paham? Saya punya pertanyaan dulu. Saya mau bertanya kepada Anda. Nggak begini. Anda jadi ini pertanyaan saya. Silakan. Pohon ara itu ada hasil nggak? Ada buahnya nggak? Ada hasilnya kalau pada waktu musimnya. Ada buahnya nggak? Pada musimnya nggak ada hasilnya, Bang. Aduh, ini Anda berbicara, Anda punya mindsetnya di mana? Loh, karena saya baca Bible begitu. Di Bible itu ketika Yesus mendekati pohon ara itu, pohon ara tidak ada buahnya karena tidak sedang musim buah. Gitu loh. Saya tidak mau lari dari konteks. Ingat, saya tidak mau lari dari konteks apa yang ditulis Bible. Saya pun tidak lari dari konteks yang kita bicara. Kalau saya boleh nggak lari? Kalau saya boleh nggak lari dari konteks? Sebentar aja. Kalau Tuhan, iya, kalau Yesus itu Tuhan, dia kelaparan, kenapa dia mengutuk pohon ara? Kenapa dia nggak merubah aja pohon ara itu tumbuh jadi pohon apa gitu? Sebentar, makanya saya memang saya mau keluar konteks, memang sengaja mau keluar konteks. Saya ingin membuat Anda semua paham di sini. Saya ingin Anda buah pohon ara itu apakah dia ada buah? Ada. Apakah ada fungsi? Ada pada saat musimnya. Kalau tidak musimnya nggak buah. Udah. Gini aja. Saya tanya. Halo, kita sebenarnya nggak perlu bahas yang terlalu panjang lebar. Itu memang tidak menemukan pokok masalah. Jadi pokok masalahnya sekarang Papa Nata percaya nggak kalau Yesus itu Tuhan? Dia itu Tuhan atau manusia? Itu nanti sebentar. Saya hanya ingin mau memperjelaskan di sini. Saya hanya ingin memperjelaskan. Ya, makanya saya tanya, menurut Anda itu Yesus itu Tuhan? Bentar, saya ini sudah tahu arahmu kemana. Anda nanti mengarahkan lebih baik pohon itu ditebang daripada tidak berbuah. Diumpamakan seperti orang Israel yang sudah tidak lagi mengikuti perintah Tuhan. Itu larinya ke sana. Ya, saya tahu betul itu perumpamaan, saya tahu. Tapi saya tidak akan lari dari situ. Karena saya mempermasalahkan kronologi yang menyebabkan terjadinya pengutukan pohon ara itu. Ya kan, Anda sudah paham kan? Paham banget. Nggak usah kamu ajari, saya paham. Anda sudah paham? Paham. Nah, oke, kalau gitu nggak usah dipertanyakan lagi. Loh, tidak perlu saya pertanyakan gimana sih? Yang saya pertanyakan itu bukan masalah perumpamaannya, tapi peristiwa ini benar enggak? Ada pohon yang tidak berbuah pada musimnya, tapi dikutuk. Ini masalah. Ini perbuatan orang gila ini. Dia kalau musim juga, apakah dia punya fungsi? Ada. Bukan itu Pak masalahnya. Gimana sih Pak Nata nggak ini saya nggak mempermasalahkan perumpamaan. Saya yakin pohon ara itu ditebang kenapa? Itu diumpamakan orang-orang Israel yang sudah tidak lagi menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Saya paham ke sana. Tapi saya tidak mempermasalahkan itu.
Yang saya permasalahkan adalah perbuatan Yesus yang mengutuk pohon ara yang tidak berbuah karena tidak sedang musim buah. Apakah Yesus tidak tahu kalau itu tidak musim buah sebagai Tuhan? Ayo. Oke lah. Yang penting tadi yang saya sampaikan mungkin Bapak bisa lebih paham. Karena Bapak tadi sudah ngomong bahwa Bapak paham tujuan. Ya. Iya, Papa Nata, sebelum Anda turun satu aja pertanyaan saya. Tar dulu. Apa Nora? Aku dulu dong belum ngomong begini. Aku dulu Ya, dong. silakan, Bang Andi. Begini Bapak Nata. Yang jelas Rame-rame, intinya di rame-rame. situ Bapak Nata, itu Yesus itu sama para murid-muridnya lagi lapar. Terus dia butuh makanan. Makanan yang dituju objeknya itu pohon ara supaya berbuah untuk dimakan. Tapi setelah sampai pada pohon ara itu tidak berbuah. Nah, disinilah masalahnya. Apa itu masalahnya? Pohon ara itu dikutuk. Nah, kalau orang bijak, mestinya pohon ara itu dipupuk supaya bertumbuh dengan dewasa bisa berbuah lagi. Itu masalahnya, Bang. Kenapa mesti dikutuk kalau tidak berbuah? Nah, itu loh masalahnya, Bang. Oke, itu bukan perumpamaan, tapi ini terjadi sebagaimana tertulis di Bible Anda. Oh, loh maksudnya. Paham ya? Ya sebenarnya mengenai itu perumpamaan itu hanya penafsiran saja Bang Andi. Karena kalau kita baca di ayat itu Yesus sama sekali tidak membahas masalah perumpamaan di situ. Perumpamaan, iya Tidak benar. ada. Baca aja di dalam Markus 11 ayat 12 sampai ayat 14 atau di dalam Matius 21 ya, itu di ayat-ayat 16 sampai ayat 18 lah dibaca di situ. Nggak ada di situ bicara perumpamaan, itu hanya karangan mereka saja. Itu pohon ara itu nanti diumpamakan begini-begini, nah seperti itu. Padahal kalau kita lihat teksnya, ceritanya di sini nggak ada ngomong perumpamaan di sini, nggak ada. Masalahnya begini, Ustadz. Padahal Sugi. bisa, Setiap Yesus Bang bisa Gege. menghidupkan orang mati ya. Kenapa nggak bisa menghidupkan pohon ara Ya, juga bertumbuh itu jadi makanya dibilang buah gitu. setiap kita berdebat kita menemukan sisi yang sedikit saja salah pada Yesus itu mereka mengatakan oh itu perumpamaan jadi kita mana yang mengatakan tidak perumpamaan gitu. Itu mau saya tanya, rupanya mungkin dia turun itu. Kalau saya nggak setuju sama Mbak Nora, Yesus itu nggak pernah salah. Yang salah adalah penulisnya. Kita harus menghormatin anaknya Bunda Maria. Bunda Maria ini utusan Tuhan. Dia selalu dilindungi oleh Tuhan. Diberi karunia itu, diberi ilmu, diberi firman. Enggak mungkin dia salah mengutuk, membalikkan meja dan seterusnya itu enggak. Ini salah tulis menurut saya. Gitu loh. Yesus itu orang gitu ya, baik. Bang, ya. Enggak mungkin bertindak kayak begitu. Ya, kamilah Muslim yang Nulisnya memelihara berarti ya? sifat Yesus itu, gitu loh. Oke? Oh udah balik dia, Papa Nata. Bang Sugi, Ya. ini gue Apa dia? Ke jeda Ada ke telepon aplikasi kayaknya lain itu. dia. Bukan, buka Google. Ada dia mau nanya, Bang. Iya. halo. Ya, halo. Ayah. Buka aplikasi, nggak kedengaran suaranya di sini kalau buka aplikasi lain. Apalin dulu, baru ngomong di sini. Gini loh, Bang Sugi gini, maksudnya abang kalau memang tadi abang mengatakan bahwa sudah buka sudah kuasai Alkitab dari Kejadian sampai pada Wahyu, itu yang tentang perumpamaan pohon ara. Coba abang teliti lagi baca dari awal, itu di Matius 21. Ya. Coba teliti, ada ayat yang Sebelum memang Anda sebut, membuktikan. ayatnya udah saya sebut duluan, Bang. Ya kan? Iya. Tidak ada di situ berbicara tentang perumpamaan, Bang. Gimana di situ dia berbicara tentang perumpamaan? Ya, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali dari kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi dari ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan ketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ya, kalau menurut Matius, pohon ara itu langsung kering. Tapi menurut Markus besoknya baru kering.
Melihat kejadian itu Ya. tercengang-cenganglah muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat dengan pohon ara itu, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam lautan, hal itu akan terjadi. Dan apa yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Di mana di sini bicara perumpamaan? Nggak ada. Jadi tetap kelaparan Ustaz lagi. Nggak ada. Ini kan penafsiran. Ya, dari Iya, gereja, jadi tetap penafsiran para kelaparan. pendeta itu ditafsirkan orang Israel yang sudah tidak melakukan perintah Tuhan, sehingga dia tidak menghasilkan kebaikan lagi. Itu diumpamakan ke sana. Tapi kalau melihat teks yang tertulis, tidak ada di sini bicara perumpamaan. Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Ada. Terus tetap kelaparan tuh gimana itu? Maksudnya kelaparan gimana bang? Ya kan pohon aranya jadi angus tuh. Makanya saya mau bilang lebih tolong untuk maksudnya memahami Alkitab itu yang memang konteks yang dibicarakan ini tentang pohon ara. Itu coba tafsirkan di dalam. Pohon aranya Abang punya pemahaman. Gini bang. Abang punya pemahaman itu sepintas. Gini bang. Siapa? Ya. Abang Dalam punya pemahaman Amsal 3 ayat 5. Percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Pohon ara di sini ditafsirkan kemana-mana. Ini pengertian sendiri ini. Karena Yesus di sini tidak berbicara tentang perumpamaan di peristiwa ini. Artinya mereka justru melanggar Amsal 3 ayat 5. Nah, sementara saya berbicara apa adanya. Kalau saya bilang di sini nggak berbicara perumpamaan, ya enggak. Karena memang tidak ada indikasi di sini Yesus ngomong perumpamaan. Pada diksi mana Yesus ngomong perumpamaan di peristiwa ini? Nggak ada. Silakan Bang Andi. Kok saya terus? Persoalannya pohon aranya itu ada hubungan Bang Handi. sama kita bisa nyari Bang makan. Handi lagi nelpon mungkin. Oh iya ya. Lanjut. Apa Ya. Bang Kif? Bang Kif, agamanya apa Bang Kif? Bang Kif? Namanya Kristen Protestan. Iya. Iya. Ada yang mau ditanya sama Ustadz Sugi atau Bang Handi? Silakan. Nggak ada yang ditanya sih, kebetulan aja saya ngelihat scroll Komal ini lagi ngomongin pohon. Saya suka pohon juga. Gitu. Ternyata Bang ini Kristen Islam Bang Kif. Kristen Ustadz. Oh Kristen. Ya. Silakan. Apa komentarnya? Iya, sebenarnya sih saya baru masuk, tapi ya agak konyol sih saya ngelihat sayanya gitu. Ini lagi ngomongin pohon nih gitu. Ya karena pada peristiwa pohon ini ada yang konyol yang dilakukan oleh Yesus Bang. Apa tuh? Waduh, Yesus konyol. Iya. Mosok buah yang tidak sedang musim buah, ya, mosok pohon yang tidak ada buahnya karena tidak sedang musim buah dikutuk Bang. Salahnya apa pohon itu Bang? Oke, iya maksudnya agak-agak berat juga nih. Yesus kan kalau kata orang Kristen Tuhan, maksudnya kan. Nah, kalau dia Tuhan seharusnya kan dia mampu membuat pohon ara itu berbuah walaupun tidak sedang musim buah, bukan malah dikutuk Bang. Iya, itu kan pemikiran Anda. Maksudnya saya ke nujunya ke statement Anda itu kan Yesus itu kan Tuhannya orang Kristen kok bisa ngomong konyol gitu kan. Dari situ aja udah pasti bakalan salah. Kan harus hati-hati juga kalau ngomong. Lah kenapa? Gitu. Ya saya ini orangnya terlalu ceplas-ceplos ya, kalau itu konyol saya bilang konyol gitu kan. Sekarang secara gini deh. Ya kan logika aja kita pakai ya.
Jangan cuma modal iman buta gitu loh. Logika kita pakai. Logika yang Apa gimana? salahnya pohon yang tidak berbuah karena tidak sedang musim buah? Kok dikutuk, Bang? Ini konyol enggak? Contoh nih, saya kasih contoh. Anda punya pohon rambutan. Pohon rambutan itu Anda tebang, alasannya tidak berbuah pada saat tidak musim buah. Ini perbuatan konyol enggak? Nggak konyol sih, tapi mungkin Yesus itu lagi berasa kayak petani kali. Kayaknya nggak bermanfaat nih, kita potong dulu deh. Ntar kita tungguin Asumsi. Sudah asumsi Iya. lagi. Ya Bapak itu tadi Tapi Gini, gue punya yang dilakukan Yesus itu bisa benar biarin nggak apa-apa Ustaz kalau Sugi. saat itu sedang musim buah. Enggak, Mungkin tadi yang Ibu itu dilakukan ngomong benar. asumsi. Kalian Pohon semua ini nggak asumsi. menghasilkan apa-apa gitu kan. Tebel saya sama Untuk kata-kata aja asumsi. karena tidak karena sedang Iya, musim Pak, buah. Pak, enggak, Yang jadi enggak, saya nggak masalah saat itu tidak musim buah, Bang. Pohon yang tidak sedang musim buah dan tidak ada buahnya kok dikutuk. Iya, situ karena ngomong kutuknya sih sebenarnya biasa aja. Mungkin karena dia seorang petani kali kan. Udah potong aja nih, nggak berguna nih. Gitu kali. Nggak berguna. Emang karena Yesus apa? seorang petani? Bentar, nggak berguna Yesus karena seorang apa, Bang? petani. Bentar. Karena lagi Bang, sekarang situ nggak kan berguna lagi karena ngomong- apa, Bang? Ya mungkin ya nggak berguna untuk jangka waktu pendek gitu kan. Nggak berguna Kita karena aja apa? yang- Karena nggak ada buahnya. Iya. Ya, gue mau tanya deh, Apa gue Yesus mau nggak tahu tanya kalau sama lo. saat itu tidak sedang musim buah? Ya tahu. Ustaz Sugi, mohon maaf Nah, nih. iya. Gua- Kalau tahu gua- tidak sedang musim buah ngapain ditebang? Iya, gue pengen tahu deh kalau lo kelaparan nih, gitu lo jalan nih, lo kelaparan nih, gitu ya, lo lihat pohon, Lihat pohon Lo pisang masih anak-anak. lihat Iya pohon kan? pisang nih, Masih anak pisang nih. Wah, tebang aja nggak buah gitu kan. tebang gitu. Kalau gue mah, gue mending apa? Gue pergi ke warteg, men. Gue pergi Nah, ke itu warteg. benar. Enggak, Iya. ngomongnya Ya lu ngapain ketemu ngomongin gitu. itu ditebang? Gue mending pergi ke warteg atau ke tukang gorengan, pisang gorengan ada kan? Nah gitu coy. Karena kita kan orang yang kelaparan, lapar mulu. Apalagi kita lapar. Bang Jadi, Kif. gini, Yesus Bang ini Kif. karena kelaparan, Ya, orang Bu. lapar ini kan yang ada hanya Tunggu. emosi. Enggak, kalau saya sih tidak tadi bisa tadi ngontrol statement- emosi. statement Ya kan? situ- Orang lapar itu bawaannya emosi aja, Bos. Makanya Itu- ketika melihat pohon ara yang tidak berbuah, dia apa? Dia kutuk. Sehingga itu. dia itu lupa kalau saat itu tidak sedang musim buah itu. Bapak Bahkan lu lebih Namanya konyol juga orang daripada lapar. Yesus cuy. Ya. Lu lebih konyol Dikata daripada dengan Yesus, sapam, bener. Dikira paha itu ayam. pasti. Kalau Iya. model itu pasti. Enggak, Iya makanya. maksud abang, Gua- abang terlalu. bahkan gue nggak lebih konyol daripada Yesus. Hah? Iya kan Iya. menurut situ, kan menurut sih. Lah, Kita iya dong. Sekarang gini, kalau gue jadi Tuhan, gue jadi Tuhan, ngapain gue ngutuk pohon ara? Tuhan itu nggak ngapain bahasanya. Ngapain? Woi. Bang. Bahasanya kok Tuhan itu berarti ada yang salah sama Tunggu arti dulu. ketuhanan itu. Tunggu, Bang Gege. 555 yang lagi memandang dan melihat ke sini, saya baru mendengar bahwa Bang Kif mengatakan Yesus itu seorang petani. Ya. Ya, saya baru. Saya kan ngeliat konteks itu ngapain? Makanya jangan berasumsi, bukan Nggak apa-apa, datamu. nggak apa-apa. Gue suka sama yang kayak gini. Gue suka. Gue suka Nanti- sama yang kayak gini. Nggak apa-apa, nggak Nanti apa-apa. dikiranya Beneran. Biarin sama ya. gue aja. Biarin sama Tunggu gue dulu, Bang. aja. Waktu pas kita mengeluarkan ayat yang asli dari Bible, kita dikatakan menghujat. Sementara ada orang yang tidak ada ayat di Bible, mengatakannya asumsinya, dibilang tidak menghujat. Karena apa? Sama-sama oten. Gini. Sama-sama. Nih saya kasih tahu ya, mungkin semua yang di sini. Kita semua berasumsi. Saat kita ngomong Iya, memang berasumsi. Gimana sih? Kayak geli amat sama asumsi. Memang Kita betul. semua ilmu yang kita Iya. semua Tapi masalahnya asumsi lu sama asumsi gue lebih logis asumsi gue bro daripada asumsi lu. Ibu itu kayak Enggak, gini. Enggak, ya, yang geli itu dia enggak, yang geli itu dia geli sama lu. Asumsi lu tuh enggak logis gitu.
asumsi lu tuh enggak, bahkan asumsi gue yang lebih logis, weh. Lo lagi ngomongin agama bicara logis, itu buat gue tuh aduh. Sama aja gue. Apa sih? Anjingnya nggak ngomongin logis. Wah, apa sih? Rasa kayaknya ini bener atau tidak. Bang Gege jangan ngomong kayak gitu deh. Berat, mulai berat nih. Lo baca buku apa, bro? Baru baca buku apa? Nyambung kan, nggak ngerti kan? Enggak, lo baca buku apa? Baru baca buku apa? Kayak begitu. Hah? Tunggu Bang Gege. Bang Gege. Ini ada yang baru jadi mahasiswa kiri loh. Panas, nggak bisa dilawan. Bukan nggak bisa kami lawan, tapi pada waktu kami berasumsi kamu marah. Tapi giliran sesama kamu Oten berasumsi, kalian tidak marah. Ya bagaimana lah kalian ini kan rakyat Bani 1 Korintus. Oten bodoh karena mengikut Kristus. Lo urusannya nyalain Oten. Oten deh kayak gini, Oten. Anda salah Oten begini, Oten. Anda enggak, lu bener. Enggak, lu bener. Lu bener. Bener dari mana? Lu enggak, ya udah berarti kalau gitu lu salah. Lu hanya jilat pantat gue doang. Jangan begitu. Apaan sih lu? Ogah banget gue jilat-jilat. Ya, katanya merasa bener kok. Gue nggak merasa. Oh ya udah, lu salah berarti. Ya lu salah berarti. Ya udah salah juga nggak apa-apa. Ya enak kita ngomongin salah daripada ngomongin berasa bener. Berasa bener. Udah gini itu udah tuh Amer jangan dioplos makanya. Ya. Amer nggak usah dioplos. Ya, terus lu naik koma ngomongin agama, aduh. Emang lagi ngomongin apa nih? Pohon ara ya, petani. Ngomongin apa? Ngomongin Yesus seorang petani. Yesus seorang petani. Ya, halo, Ustaz Tunggul. Ya, halo. Begini, aku rindu sama oten-oten yang masih pakai sedikit otaknya. Sama aku juga. Ustaz Tunggul, itu namanya apa tuh? Sama saya mau cari koma lain, cari yang ngeh gitu. Ya, nggak seimbang ini ya. Keduren levelnya. Ustaz Tunggul, ini namanya apa namanya kalau kayak begini Ustaz? Yang mengatakan Yesus seorang petani, udah datang 1 kamus. Oh kan, gampang banget. Yesus itu bukan orang petani, Mbak. Besok gua bilang pemain BF jadi pemain BF semuanya. Bapak Papanata, tadi kamu nggak dengar ya Papanata apa yang dia bilang? Ya mungkin Yesus itu seorang petani. Itu dia sendiri loh asumsi. Saya nggak membuat. Iya betul. Yesus itu dia punya jati diri, dia itu tukang kayu. Gua akan membetulkan. Tapi ini yang ngomong. Ya, Sikit bilang tadi bukan tukang kayu, katanya petani, rajin sekali, punya anak namanya Diana. Kayak lagunya Kus Plus. Pak Panata setuju nggak katanya Kif Yesus itu seorang petani, bener nggak tuh Pak Panata? Sikit bilang. Iya. Berpengertianlah kalau kita lagi ngomongin agama gitu loh, pada dasarnya begitu. Bidang apapun dia ada. Saya bilang dia guru di atas segala guru. Tolong pahami ini. Segala guru di segala bidang apapun dia ahli. Mau petani, mau Bang Amir. Bang Amir. Dia masalahnya. Ada yang mau naikkan Bang Amir. Bentar Mbak Nora, bentar ya, bentar dulu, bentar. Iya. Gimana Pak? Dia mau guru, mau petani, mau apa? Mau sarjana perikanan? Ya boleh, bisa aja. Boleh. Dia punya status segala bapa, raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Oke. Siapa yang raja segala di atas segala raja? Yesus itu manusia, anak manusia, tapi diberikan roh. Jangan Bang, kalau ngomongin Oten jangan Tuhan Yesus itu jangan jadi manusia, jangan. Nggak paham dia. Waktu Yesus jadi manusia dia Tuhan juga ya Bang? Nggak tahu, tanya sama Yesus. Lu tanya kok jawabannya kayak gitu? Sebentar, asli.
Lu so asik loh. Lu so asik bener-bener. Lu so asik. Mending. Lo Enggak. Lu so asik. Om GG ntar dulu Om Otak GG. lu nggak ada. Otak lu nggak ada nyoy ya. Ya. Lu datang cuma Gila, saya numpang mau ngomong eksis kok jadi di rame ya? atas. Kita Lu dulu, cuma dulu, numpang loh. eksis di atas. Biarin Om GG, Iya. ini makanan gua. Om GG ntar dulu. Oh ya udah deh pasien Gua nih kenal nih pasien. suara-suaranya deh. Katanya tadi, bro, tadi katanya ada Kif kenal lima Kif. Gantian mute satu orang bisik. Tadi saya dipanggil loh, jadi saya kan giliran saya lagi. Paling juga 5 menit, adem-adem aja kita gitu. Betul, gue setuju. Tadi Pak siapa sih tadi Pak Kev dia bilang, tanya aja sama Tunggu, Yesus. Noise. Doa kepada Yesus. Iya, Tolong doa. di mute abang. Aduh, biarin aja. Jadi ya itu. Bang Kif, apa kabar? Udah lama kemarin ketemu. Baik bang. Apa kabar Bang Kif? Sehat ya. Ketemu lagi kita. Kita harus ketemu lah silaturahmi. Iya. Lanjut. Ayo Bang Handi, silakan Bang Handi. Bang Andi silakan Bang Andi. Bang Andi, kenapa Bang Andi? Lanjut Bang Andi. Ya Bang Andi, itu mic-nya Bang, mati itu mic-nya itu. Aku turun dulu Bang Amir, baru apa lagi ya? Ada pelanggaran. Kurang ajar orang ini. Oke. Silakan Bang Andi. Kif. Bang Andi, lah jadi jangan di mute Bang, lanjut Bang. Kok jadi saya sendiri ya? Iya Bang Papa. Iya. Halo. Semua. Mas Bro. Lanjut aja. Oke. Lanjut Bang Andi lah, jangan gitu loh Bang. Lagi ngangkat telepon kayaknya. Oke bang. Mungkin kita sedikit bernarasi. Oke, ya udah. Sama saya. Pada dasarnya sih saya juga penikmat aplikasi ya istilahnya, kebetulan TikTok. Tapi ternyata fenomena ini banyak yang menceritakan yang lagi booming ini agama mulu. Ya oke lah saya bilang itu, sampai saya nggak tahu namanya Oten itu apa, tapi ternyata Oten orang Kristen gitu. Oke, akhirnya saya lihat semuanya. Terus pas saya lihat semuanya, mungkin tapi sebenarnya bukan berasa diserang sih, tapi kok nih ngomonginnya. Abang siapa yang mau nyerang abang? Kemarin abang saya tolong sama orang agnostik gimana? Oh, ditanya Yesus menebus dosa. Tunggu dulu, bukan maksudnya gue pengen ngomong bukan diserang, merasa gitu. Sebenarnya bukan gue, tapi maksudnya di komal-komal ini orang-orang Kristen yang keluar itu yang kok kayak sepertinya gitu. Nggak, lu masa nggak paham sih. Tapi gini, maksudnya kenapa yang dibahas ini? Bukan kenapa sih. Kayaknya sebagian besar itu omongin Alkitab mulu, sedangkan saya seorang Kristen juga nggak tahu loh Alkitab itu isinya sebagian besar, karena buat saya gampang. Persoalan tahu nggak tahu itu kan persoalan gampang. Nggak tahu ya kita cari tahu. Yang saya sayangkan itu ya oke lah, pertama ya saya Kristen mungkin merasa pengen bahasanya ngebela, karena kayaknya ada yang kurang paham nih dari orang Islam. Anggaplah gitu ya kan. Kayaknya satu besok ini udah sampai 2 bulan. Kayaknya ini bukan persoalan salah kitabnya atau apa, tapi emang pemahaman ini yang nyampe itu belum sampai. Persoalan sampai atau kagak itu kan bukan persoalan pindah agama gitu. Paham dulu gitu. Tapi ternyata nggak paham gitu kan, berarti ada masalah di sini kan. Contohnya gimana bro? Kasusnya yang bikin kasus kasusnya misalnya Tuhan jadi manusia gitu kan. Ya saya sih juga bingung untuk menerangkan, tapi
kalau gue ngelihat orang Islam Tuhan jadi manusia, lu pusingin amat sih, kan lu bukan orang Ya Kristen. kalau lu bingung apalagi kita, bro. Enggak, bingungnya bukan itu maksud lu. Maksudnya lu apanya yang lu pusingin dengan lu bukan agama gue. Orang Kristen ini udah ngasih tahu itu gitu. Mungkin ya dengan kelemahannya orang Kristen ini tidak bisa menyampaikan dengan baik gitu kan. Terlepas Bang itu Kev, jadi gini loh Bang. Gue jelasin aja ya. iya nggak tunggu Contoh terakhir. kecil. Maksudnya tujuannya apa gitu kan? Akhirnya gitu, makanya gue bilang ini kayaknya orang saling kurang kerjaan doang. Nggak ada tujuan pastinya gitu. Pasti kan Gue itu udah pada tahu. alhamdulillah sih gue kerja sibuk gitu. Alhamdulillah sih gue gitu. Enggak jangan. Kenapa? Gue salah jadi ngomong. Enggak maksudnya kurang kerjaan itu enggak emang kurang kerjaan sih akhirnya. Maksudnya lo baru tahu sekarang gitu Yesus itu manusia yang dianggap Tuhan gitu buat orang Kristen gitu. Enggak, udah lama. Suaranya kecil bro Kev, suaranya kecil bro. Udah lama. Sapa dulu tuh yang di atas di samping Bang Amir, sapa dulu. Sekian lama lo bertanya itu lo nggak cukup gitu. Aduh. Halo, gitu. Bang Nggak cukup. Chelsea. Nggak cukup. Chelsea White. Nggak cukup. Kenapa? Tujuannya apa buat? Malam. Ayo, Nggak cukup. silakan. Ada yang Nggak mau cukup karena ditanya? gue nggak menemukan jawaban. Gak cukup ya. Lo bisa gak balik lagi ke diri lo gitu, balik lagi ke diri lo. Kenapa gue nggak cukup? Kalau lo nggak egois, kalau lo nggak egois, Gue nggak ngerasa egois. Artinya gini, ketika Bang lu Gigi, maaf saya ketika potong. lu punya ketika lu punya pertanyaan ya, dan lu belum menemukan jawabannya, apa yang lu lakuin? Give up? Mencari itu. Enggak, sorry sih, emang sih gue sebenarnya pengen Yesus Tuhannya itu sih, tapi ya mungkin Enggak, gue tanya, ketika lu punya pertanyaan dan lu belum menemukan jawabannya, apa yang lu harus lakukan? Pasti pengen terus, Nah, tapi kan ya udah, maksudnya ini itu kan kasusnya kan jawabannya. di situ kan Yesus itu Tuhan gitu. Gue sebenarnya malas, gue pengen nerangin. Sebenarnya harusnya lu udah paham, gue ngapain gue terangin lagi gitu kan? Enggak, gue nggak paham. Oh my god, ya wes lah. Ya mungkin Ya apa, lu mau ngomongin apa gitu? Coba langsung to the point gitu, bro. To the point Nggak usah aja. lagi dilanjutkan, Bang Gege. Nggak usah lagi dilanjutkan itu. Enggak apa-apa, Mbak Nora. Tenang aja, enggak, gue santai kok. Enggak, on point Bang. aja, on point, bro. On point aja, bro. Abang, mungkin yang dimaksud Bang Kev ini setiap ceramah mungkin selalu diungkit, selalu ada ayat-ayat Kristen atau gimana gitu. Enggak, bukan. Ini tadi lagi ngomonginnya. Maksudnya lu kenapa nggak paham? Toh pun nggak paham juga, lu jadi rusak, jadi apa gitu kan? Enggak gitu kan. Tujuannya pun apa gitu kan? Nggak ada. Lu kan bukan orang Kristen pun gitu. Kecuali gue nih, gue yang pusing. Nih kok Tuhan gue 3 dianggap orang itu, tapi pas gue diterangin sama pendeta gue nggak ngerti itu lebih logik gitu dibanding lo gitu kan. Kan sebenarnya udah buang aja udahlah, emang Tuhan Karena lo. gini, bro, manusia itu diciptakan untuk interaksi 2 arah, bro. Untuk berkomunikasi. Iya. Nah, salah satunya adalah dalam bentuk dialog. Iya, terus ini kita dialog, kita ada di dalam konten-konten kayak gue gini. udah poinnya lo, gue udah ngomong poinnya lo. Maksudnya lo nggak ada guna. Iya, sama aja. Lo datang aja ke Koma Oten, lu bicara hal yang sama. Coba, gue pengen tahu. Lu nggak ada gunanya lu ngomongin agama Islam. Nggak ada gunanya lu. Bukan gitu bang. Ya enggak, gue pengen tahu. Berarti gue pengen tahu. Mungkin gue pengen tahu. Lu bisa nggak kayak gitu ke sana? Bisa. Ke Koma Kristen. Bisa. Bisa. Enggak. Ternyata gue paham mungkin karena di sini emang letaknya emang frame itu ya. Mungkin orang bilang frame ini frame-nya agak beda kalau gue sih emang. Agak beda gue. Gue ya mungkin agak lebih enggak ada lebih atau kurang, tapi emang gue memandang itu agak berbeda. Mungkin itu aja sih. Ya terima kasih sih. Akhirnya ada pencerahan juga.
Kayak gitu sih bro, maksudnya ya namanya kita dialog gitu ya, pasti ada interaksi dualan dan ada tema gitu. Nah kalau lo masuk ke sini untuk mempermasalahkan hal yang di luar konteks, ya akhirnya lo sendiri yang nggak akan paham dan lo sendiri yang dianggap nggak nyambung gitu. Sama halnya kalau lo masuk ke koma oten dan lo berbicara hal yang sama, jawabannya lo akan mendapatkan jawaban yang sama dari yang gua omongin ke lo. Gitu bro, ini lanjut. Iya, lo akan menemukan hal yang sama juga gitu. Cuman masalahnya adalah gue nggak perlu panjang lebar menjelaskan apa maksudnya ya literasi agama gitu, karena lo sendiri nggak mau mikirin itu kan gitu. Lo sendiri nggak ambil pusing buat itu kan, sama gue sebenarnya nggak ambil pusing gitu. Karena apa? Karena gue udah punya keimanan sendiri dan lu juga sama, lu udah punya keimanan sendiri gitu. Terus apa salahnya sih dialog? Bang Andi bisa nggak gue sambung? Bang. Halo. Bang Andi monitor, Bang Andi. Bang Andi monitor. Gue mau cerita gue nih, pengalaman hidup gue nih ya. Monitor. Lanjut bang, lanjut bang. Jadi lanjut aja, lagi nggak di tempat Bang Handinya. Oke. Gue lagi yang sekarang terjadi telepon. Itu tuh. Iya, jadi apa keresahan lu tuh apa sih sebenarnya? Keresahan lu tuh apa? Maksudnya perasaan gimana bang? Keresahan lu tuh apa gitu? Gimana? Keresahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, apa yang membuat lu resah tuh apa gitu? Enggak. Kalau mau bicara resah sih, saya mungkin selama saya menyimak konten yang ada di sini itu memang wajar untuk orang untuk masing-masing orang kepingin tahu tentang hal yang belum tahu, yang belum paham.